Shalom adik-adik semua yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Feber, dengan Kak Yundri dan Kak Beti. Kita hari ini kembali lagi berjumpa dalam acara Super Saturday. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita beribadah sekolah minggu. Walaupun Kak Yundri tahu ya, mungkin kalian berpikir, aduh Kak Yundri, sampai kapan sih kita begini terus ya kan? Tetapi Kak Yundri mengingatkan, jangan pernah marah-marah orang tuamu, mengeluh, apalagi marah sama Tuhan. Nggak boleh ya. Tetap semangat, tetap ceria, ya tetap berpikir positif bahwa Tuhan selalu baik. Mari kita akan berdoa dulu sebelum memulai ibadah Saturday kita saat pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan Yesus, kami sebentar akan memulai persekutuan atau ibadah kami. Berkati ibadah sekolah minggu ini, dari awal sampai firman Tuhan sampai selesai. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Nah, di sini kita akan memulai ibadah. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita, pikiran kita ya. Kita fokus, kita mau menyembah Tuhan. Nggak boleh bicara-bicara sama saudaranya, sama mama papa mungkin ya. Kita apalagi sambil makan. Iya, nggak boleh ya. Fokus kita ya. Fokus walaupun online, tapi kita tetap fokus ke Tuhan. Oke, bisa di. Baik, mari bersama-sama dengan Kak Yundri, Kak Febe, dengan Kak Bekti kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Kita akan pujikan Bapa Engkau baik. Yuk.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Terus pimpin ibadah ini dari saat ini sampai selesainya. Kami berdoa biarlah Roh Kudus sendiri yang memberkati kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Iya, sebelum kita memuji Tuhan, jangan lupa yel-yelnya kita. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Kak Yudri gagal fokus nih Kak Yudri ya. Ya kita sekali lagi Kak Yudri ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita bagi berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan lagu Kamu Namanya Siapa. Namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Lagi. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Tak peduli. Aku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Aku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu namanya siapa? Namanya siapa ya? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Cakep apa tidak ya? Kamu kaya atau tidak? Lagi. Kamu namanya siapa? Haleluya. Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Aku Tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Aku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Haleluya. Oke, sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya. Aku bahagia. Ayo Yudri bahagia hari ini. Oh, sangat bahagia. Sangat senang sekali tentu. Iya, banyak nggak sih Kak Yudri dosa-dosa yang sudah kita lakuin selama Oh. hari ini? Kalau dilihat pastilah. Tapi Tuhan Yesus baik kok buat kita ya. Iya, karena percaya nggak Tuhan Yesus akan membawa dosa kita? Pasti. Buang kemana Kak Yudri? Ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia.
yakin, Kak Febo yakin kalian tentu bahagia. Haleluya. Oke, sekarang silakan duduk. Iya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, ayo mari sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, belajar taat ya. Yuk kita duduk santai, santuy ya, menikmati anugerah Tuhan ibadah kita saat ini. Yuk kita akan pujikan, jadikan aku terangmu Tuhan. Dimana aja kalian berada, di sekolah, di rumah, dimana aja ya, milikilah karakter Tuhan ya. Mari bersama-sama kita akan pujikan sekali lagi. Agak berdoa untuk firman Tuhan. Oke, adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita ya. Kita mau berdoa dulu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tadi sudah menyembah Tuhan, kami tadi sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat ya Bapa untuk hamba-Nya yang mau menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan di dalam hati kita. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sejak dini, sejak kecil. Kami percaya Tuhan Yesus akan memakai anak-anak dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita sudah banyak memuji Tuhan, ya kan? Kita menyembah Tuhan, sudah berdoa untuk firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Ingat pesannya Kak Ibri ya. Ketika kamu dengarkan firman Tuhan,
harus fokus, jangan lakukan apa-apa. Siapkan Alkitab kamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan panggil siapa ya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini? Kak Indah, panggil bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Kak Indah. Shalom Kak Yundri, shalom Kak Feba. Shalom Kak Indah. Terima kasih pelayanannya. Iya. Kak Bekti, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang mendampingi adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita tubuh, jiwa, roh yang sehat. Kita semua boleh beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, siap Kak Indah mau tanya, siapa yang punya papa mama? Coba angkat tangannya. Oh, banyak adik-adik yang punya papa mama ya. Puji Tuhan, adik-adik harus bersyukur sama Tuhan karena adik-adik masih punya papa dan mama yang sayang sama adik-adik semua. Kak Indah juga tanya, siapa yang tidak punya papa? Coba angkat tangannya. Mungkin papanya meninggal karena kecelakaan atau bagaimana adik-adik. Ada yang tidak punya papa? Angkat tangannya. Oh, ternyata ada juga ya yang tidak punya papa. Sekarang yang tidak punya mama. Siapa yang tidak punya mama? Coba angkat tangannya. Kak Indah pengen tahu yang tidak punya mama siapa. Oh, tidak punya mama. Ya, Kak Indah sendiri sekarang juga sudah tidak punya papa, tidak punya mama, tidak punya nenek, tidak punya kakek ya. Padahal kakek, nenek, papa dan mama itu adalah orang-orang yang sangat Kak Indah cintai dan mereka juga sangat sayang sama Kak Indah ya. Pada waktu mama Kak Indah sakit ya, Kak Indah pikir kenapa ya kok mamaku sakit, padahal aku sudah berdoa, Tuhan tolong mamaku, sembuhkan mamaku Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan gitu. Oh, ternyata mamanya Kak Indah itu sudah 2 tahun adik-adik kena sakit kanker ya, tapi kok Tuhan tidak sembuhkan ya. Makin lama mama Kak Indah sakitnya makin parah, kemudian meninggal ya. Sempat Kak Indah ini pikir, Tuhan ini jahat, kenapa kok Tuhan panggil mama saya, kok Tuhan panggil ambil mama saya, Tuhan ini jahat gitu ya adik-adik. Siapa yang adik-adik merasa bahwa Tuhan itu jahat karena mengambil mama yang gak adik-adik cintai, mungkin mengambil papa yang adik-adik cintai, padahal adik-adik sudah berdoa sama seperti Kak Indah, kok tetap mamanya Kak Indah sakit gak sembuh, kok tetap meninggal. Wah, Tuhan ini jahat ya. Tuhan ini jahat, gak adil. Teman-temanku yang lain punya mama, punya papa, aku gak punya mama, aku gak punya papa. Tuhan gak adil, Tuhan jahat gitu. Terus marah adik-adik ya. Adik-adik gak mau berdoa, gak mau pergi beribadah, gak mau ke gereja. Adik-adik, apa betul ya Tuhan itu jahat adik-adik? Apa betul ya Tuhan itu tidak adil adik-adik? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang kita sembah itu amat sangat baik. Tidak ada orang yang baik seperti Tuhan kita ya. Buktinya mana Kak Indah? Kak Indah sendiri kan merasakan itu mamanya mati kan, tidak disembuhkan Tuhan kan. Berarti Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu nggak sayang sama Kak Indah. Masa gitu dibilang Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama Kak Indah? Tidak adik-adik. Ada hal yang lain yang menyebabkan orang tua kita meninggal. Tidak hanya orang tua kita saja, kita semua juga akan meninggal atau mati. Loh, lantas karena apa Kak Indah kalau orang semua bisa meninggal? Bukannya karena Tuhan baik, Tuhan marah terus bunuh? Tidak adik-adik, Tuhan tidak pernah membunuh, tidak membinasakan. Tetapi yang membunuh dan yang membinasakan itu adalah kuasa roh jahat. Halo, masih ingat? Beberapa minggu yang lalu Kak Indah membawakan firman Tuhan tentang apa? Tentang roh jahat yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun adik-adik. Roh jahat ini yang tidak suka kalau anak-anak Tuhan, kalau manusia itu hidup bahagia, hidup senang. Dia ingin menyeret semua manusia itu jadi budaknya adik-adik. Dia mau binasakan. Oh, iblis, roh jahat itu senang kalau kita itu bertengkar sama Tuhan. Kita tuh bilang Tuhan itu Tuhan yang jahat, Tuhan itu Tuhan yang tidak adil. Ya adik-adik, sehingga membuat hidup kita susah, membuat kita hidup sengsara. Bukan adik-adik ya. Apa kalau
maut gitu Kak Indah, yang menyebabkan orang susah, menyebabkan orang menderita, menyebabkan orang mati. Itu apa Kak Indah? Coba adik-adik lihat, adik-adik buka ya di dalam berapa adik-adik? 1 Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Coba dibuka adik-adik. 1 Yohanes pasal 3 ayat berapa adik-adik? Ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Buka Alkitabnya, kita baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, adik-adik, saya Kak Indah bacakan lagi. Sebab 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, itu adik-adik yang menyebabkan manusia bisa mati, manusia bisa sakit, manusia bisa menderita, banyak nangisnya, banyak sedihnya, banyak susahnya. Apa yang menyebabkan? Yaitu D-O-S-A. Ayo coba ikuti tangannya Kak Indah. Ini huruf apa adik-adik? D ya. Ini huruf apa? O. Ini huruf apa? S. Ini huruf apa? A. Jadi D-O-S-A itu adalah dosa. Dosa itu yang membuat kita susah. Dosa itu yang membuat kita jadi sakit. Dosa itu yang membuat kita bisa manusia jadi mati adik-adik. Bukan Tuhan yang jahat, bukan ya. Coba adik-adik baca lagi ya. Ini nanti yang menjadi ayat emas kita ya, yaitu di berapa adik-adik? Roma. Mungkin banyak adik-adik yang sudah hafal ya, karena kita pernah pelajari ayat ini waktu Kids EE ya. Coba dibuka di Roma. Di Roma 6 ayat 23. Ya. Yang sudah dapat adik-adik bisa baca ya. Roma 6 ayat berapa Kak Yundri? Ayat berapa tadi? 23. Oh, kok nggak ada ya? Roma 6 adik? Ya, ayat 23. Oke, betul ternyata ya. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, kita hafalkan ya sekali lagi. 1, 2, 3. Roma dulu Kak Yunri. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ini harus dihafal ya adik-adik. Roma 6 ayat 23. Tetapi upah dosa ialah maut. Ya, maut itu apa adik-adik? Kematian. Mati, meninggal, binasa, itu adalah maut. Jadi upah itu akibat. Akibat kalau orang berbuat dosa itu pasti mati ya, pasti meninggal gitu. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Kak Indah juga berdosa, adik-adik juga berdosa, emak engkongnya kita yang dulu-dulu juga berdosa. Makanya akibat dari dosa itu adalah kematian, maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa luput dari maut, dari kematian. Kalau kita sekarang masih hidup, itu adalah kasih karunia Tuhan. Adik-adik, tadi Kak Indah bilang, dosa itu apa Kak Indah? Loh, tadi kan sudah baca. Di mana tadi ayatnya Kak Indah? Dosa itu di mana ayatnya? Dosa itu apa Kak Indah? Oh, dosa itu apa adik-adik? Di mana tadi? Di 1 Yohanes berapa? 3 ayat 4. Dosa ialah melanggar hukum Allah. Melanggar itu apa sih Kak Indah? Melanggar, aku nggak ngerti
ngerti melanggar. Lek langgar aku tahu tempatnya ibadah umat muslim. Melanggar aku nggak ngerti. Oh, melanggar itu tidak taat adik-adik, tidak taat. Tidak taat itu melanggar ya. Itu namanya tidak nurut, itu melanggar. Lah kalau hukum Allah itu gimana Kak Indah? Ada tahu hukum Allah? Loh, ada adik-adik. Hukum Allah itu ada di dalam Alkitab ini, dalam Alkitab ini. Loh, adik-adik pernah toh baca toh ada 10 hukum Allah. Yang pertama apa? Menyembah Tuhan. Yang kedua apa adik-adik? Sampai yang ke-10 tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina ya. Dan harus menghormati orang tua. Itu semua hukum-hukum Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Hukum Tuhan adalah firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Jadi dosa artinya apa tadi? Dosa ialah melanggar hukum Tuhan. Berarti tidak taat. Melanggar itu kan tidak taat. Hukum Allah itu firman Tuhan. Tidak taat pada firman Allah. Tidak dengar-dengaran, tidak nurut sama firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Yang Kak Indar, guru-guru sekolah minggu ajarkan. Firman Tuhan melalui orang tua yang sudah dikatakan kepada adik-adik itu harus ditaati, harus dilakukan. Kalau adik-adik tidak nurut, tidak taat, tidak melakukan, itu namanya melanggar. Lah kalau sudah melanggar berarti adik-adik berbuat apa? Dosa. Nah akibat dosa tadi apa? Maut. Berarti maut itu mati. Kita semua tidak ada yang lepas. Tiap hari kita ini berbuat dosa adik-adik. Tidak boleh bohong, firman Tuhan katakan. Tidak boleh nipu, tapi bohong, ya toh? Nipu, ya toh? Tidak boleh mencuri, loh tapi ngantongi pensilnya temane, ya toh? Loh tapi lo itu HP, ada HP nganggur, tidak ada pemiliknya. Mungkin pemiliknya lupa, wah silem aja ya. Nah adik-adik bak pulang puji Tuhan dapat berkat HP baru. Enggak ya adik-adik, itu mencuri, itu berbuat dosa adik-adik. Jadi itu melanggar hukum Allah. Itu adalah perbuatan dosa. Nah adik-adik, Tuhan kembali Kak Indah bilang, kalau orang meninggal, kalau mamanya adik-adik dipanggil Tuhan, papanya dipanggil Tuhan, orang-orang yang kita cintai sakit dipanggil Tuhan, apakah Tuhan jahat? Tidak adik-adik, sama sekali Tuhan tidak jahat. Tahukah adik-adik, Tuhan itu sangat baik. Buktinya adik-adik, Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Siapa manusia yang pertama? Adam, ya toh? Laki-laki diciptakan Tuhan. Dulu manusia itu tidak perlu repot-repot untuk bekerja adik-adik. Tuhan memberikan manusia taman yang sangat indah. Namanya taman apa? Taman Eden. Namanya Taman Eden. Wah, di Taman Eden itu semua makanan ada. Semua buah-buahan yang enak, yang lezat ada. Semua sayur-sayuran ada. Semua binatang-binatang, ikan-ikan semua ada. Manusia kalau lapar tinggal ambil. Ya adik-adik, Tuhan baik tidak? Tuhan sangat baik, memberikan semua yang terbaik untuk manusia. Nah, tapi ada yang jahat. Tidak senang manusia itu hidup enak, ya, iri dia ya, jahat. Itu makanya disebut roh jahat, karena dia jahat. Tidak suka kalau ada orang hidup bahagia. Makanya roh jahat ini pakai, ya Kak Indah beberapa minggu yang lalu sampaikan firman Tuhan bahwa roh jahat itu bisa memakai siapa saja adik-adik, bisa masuk ke tubuhnya siapa aja. Kali ini roh jahat itu masuk ke dalam tubuhnya ular, ya, tubuhnya ular. Wah, serut ya toh. Adik-adik, waktu ular itu belum serut adik-adik ya. Nah, Tuhan tuh pakai ular ya, terus kemudian dia godai manusia, datang ke manusia ya. Waktu itu Hawa lagi jalan-jalan, ada manusia laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan ya. Yang perempuan ini lagi jalan-jalan di taman. Nah, adik-adik waktu itu ularnya datang sama ciptaan Tuhan yang perempuan ini, orang yang perempuan ini. Ditanyakan, "Hei, halo," katanya ya, dengan lembut. "Ya, ada apa?" Tuhan itu ngomong kan kalau semua buah-buahan yang di sini tidak boleh kamu makan kan, katanya. Loh, enggak, itu enggak betul. Tuhan enggak bilang begitu. Firman Tuhan enggak bilang begitu. Yang betul itu semua buah-buahan ini boleh kami makan, tapi satu tok yang ada di tengah-tengah itu loh, enggak boleh dimakan. Namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, adik-adik jangan nanti cari di toko ya. Adik-adik pergi ke supermarket, ke toko mana? Toko buah-buahan. "Pak, saya mau beli buah pengetahuan baik dan jahat. Ada tidak?"
Nah, tidak ada adik-adik ya, sudah tidak ada, sudah dimakan. Nah, kemudian adik-adik, wah, enggak Tuhan, loh enggak kira. Tapi si roh jahat ini yang masuk dalam tubuhnya ular ini berkata, enggak, itu kamu dibohongi. Nek kamu makan ya, kamu enggak akan mati kok. Pasti nanti kamu jadi seperti Tuhan, bisa tahu yang jahat, bisa tahu yang baik ya. Itu enggak betul kalau kamu mati. Mosok ya. Nah, adik-adik, kalau sudah roh jahat bicara, bisikin kepada adik-adik, harus cepat diusir. Kalau enggak nanti dia berkuasa dalam hatinya adik-adik. Mulai ya, yang perempuan ini ngelihat, oh iya ya, buahnya kok enak ya, warnanya merah ya. Waduh, ngiler aku. Ya sudah, akhirnya diambil, dipetik, dimakan adik-adik. Wah, enak ya. Kemudian dikasihkan ke suaminya. Nih, makan juga ya. Waduh, dimakan. Suaminya juga ikut makan adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Apakah betul firman Tuhan bilang kalau kamu makan akan mati adik-adik? Wah, loh, tidak mati. Ternyata apa adik-adik? Mereka belum mati waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan masih mengasihi mereka, masih menyayangi mereka. Nah, tidak mati seketika adik-adik ya. Nah, tapi mereka tahu yang jahat dan yang baik. Kenapa? Taunya dari mana Kak Indah? Oh, mereka boleh bilang, loh, kamu kok telanjang? Ih, malu, malu ya adik-adik. Kemudian mereka berdua lari, malu, sembunyi adik-adik. Kemudian ambil daun, namanya daun ara, dibikin cawat adik-adik ya, supaya tidak malu, supaya ketutupan ya adik-adik ya. Nah, terus kemudian mereka sembunyi. Nah, ini karena mereka berbuat salah. Kalau orang berbuat salah itu biasanya takut, sembunyi. Wah, Tuhan mau cari ini manusia yang diciptakan ini ya, jalan-jalan. Wah, waktu mereka dengar langkah kakinya Tuhan, ya jangan suara, jangan berisik. Ada Tuhan, ada Tuhan. Nah, jadi Tuhan cari, Adam, di mana kamu? Nah, manusia, di mana kamu? Nah, adik-adik, kemudian aku di sini Tuhan, aku lagi sembunyi karena aku malu, karena aku telanjang. Itulah roh jahat adik-adik. Roh jahat itu mau menelanjangi adik-adik supaya manusia itu malu, supaya manusia itu berbuat jahat, supaya manusia itu berdosa, supaya manusia itu jatuh hidupnya, terpuruk, susah menderita ya. Kalau sudah susah menderita, pasti roh jahat itu bersuka cita ya adik-adik. Kemudian Tuhan tegur, kenapa kamu kok tahu kalau kamu telanjang gitu. Terus kemudian waktu ditegur Tuhan, wah, manusia yang laki-laki namanya Adam ini bilang, Tuhan, ini loh, cewek ini loh yang kamu tempatkan di sisiku. Ini loh wanita, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu loh, yang ngasih aku. Ya aku karena aku dikasih iya tak makan. Ya tuh, loh. Terus kemudian Adam ini tidak minta ampun sama Tuhan, tidak mengakui kalau kesalahannya telah makan buah yang jahat, pengetahuan baik dan jahat. Tapi dia menyalahkan Tuhan. Tuhan itu loh, lapose Tuhan, kamu tuh kok ngasih aku cewek ini. Gara-gara cewek ini malah aku makan buahnya. Nggak minta ampun, nggak merasa bersalah, nggak mengakui kesalahan. Lantas ceweknya gimana? Mau mengakui kesalahannya? Oh, ceweknya sama aja adik-adik. Tidak, dia bilang, Tuhan, oh aku makan buah itu ya karena ini Tuhan, ular itu loh yang nyuruh aku makan. Katanya kalau aku makan, aku nggak akan mati Tuhan. Ya tak makan. Loh, perempuannya juga, si wanitanya juga nggak mau mengakui kesalahannya adik-adik. Kemudian bagaimana adik-adik? Ya terus habis itu ularnya ditanya Tuhan. Loh, iya, aku mau mengajari mereka, ya toh, membawa mereka jadi teman-temanku ya. Adik-adik, akhirnya karena mereka tidak ada yang mengaku salah di hadapan Tuhan, tidak ada yang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan jadi marah. Makanya adik-adik, ini pelajaran buat kita semua ya. Kita harus belajar bagaimana kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf ya, kita minta ampun, kita mengaku. Misalnya kita habis bermain dengan adik, kemudian tidak sengaja kita memecahkan vas bunga. Oh, kita memecahkan keramik, kemudian kita kalau ditegur mama, lo kok bisa pecah? Iya ini loh, adik yang pecahin mah, adik. Wah, adiknya juga enggak mau, oh enak aja, kakak ini mah, kakak yang pecahin.
rasain tidak ada yang mengaku salah dan minta ampun, sehingga mama papanya jadi marah. Adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa, janganlah kita menuduh orang lain, menyalahkan orang lain. Sebaliknya kita harus mengaku. Coba kalau waktu itu Adam dan istrinya mengaku di hadapan Tuhan, "Ya Tuhan, ampuni saya sudah salah, saya minta ampun." Pasti Tuhan yang sangat baik, yang sayang sama Adam dan istrinya, pasti akan mengampuni adik-adik. Tapi karena mereka tidak mau berbuat, tidak mau minta ampun, tidak mau mengaku, Tuhan marah. Dan Tuhan mengutuk Adam. Dia bilang, mengutuk ular dulu ya adik-adik, karena yang paling bersalah di sini adalah ular ya adik-adik. Yang membuat masalah ini adalah ular ya adik-adik. Roh jahat yang ada di dalam tubuhnya ular. Tuhan marah, Tuhan mengutuk ular itu. "Mulai hari ini kamu akan berjalan dengan perutmu telusur dan kamu akan makan ini apa adik-adik? Debu. Itu adalah makananmu." Nah adik-adik, kemudian dan kamu akan bermusuhan dengan wanita ini. Kamu akan suka menggigit tumitnya dan anak-anak wanita ini akan meremukkan kepalamu. Gitu ya adik-adik. Jadi sejak itu ular sama manusia jadi bermusuhan. Dulu berteman adik-adik, sekarang jadi musuhan. Lantas kepada Hawa juga dimarahi sama Tuhan, dikutuk. "Hawa, nanti kamu kalau melahirkan anak-anak, kamu akan mengalami kesakitan yang luar biasa." Nah adik-adik, coba apakah firman Tuhan ini benar atau salah? Nanti kalau ada mama mau melahirkan adik babi, ya adik babi adik baby ya, bukan adik babi Kak Indah. Iya adik baby ya. Ini adik baby ya, adik bayi. Nah pasti mamanya akan berteriak kesakitan, "Aduh sakit ya," gitu. Nah adik-adik, karena apa kok sakit? Ya itu karena dulu manusia berbuat dosa. Kemudian sama yang cowok ya adik-adik ya, sama suaminya Adam juga makan buahnya, sudah melanggar perkataan firman Tuhan, tidak boleh dimakan. Tapi mereka tidak taat, mereka tidak nurut sama Tuhan, lebih nurut kepada roh jahat. Sejak saat itulah Adam juga berdosa di hadapan Tuhan ya. Tuhan memarah kepada Adam, mengutuk Adam, "Kamu akan susah payah mencari makanan, karena dari bumi akan tumbuh onak dan duri. Kamu harus macul, kamu harus perah keringat ya, kamu harus bekerja dari pagi sampai malam." Ya, jadi kalau ada adik-adik papanya yang kerja dari pagi sampai malam, adik-adik, "Pak, ayo Pak, temani aku buat PR Pak. Ayo Pak, bermain sama aku." Adik-adik papanya marah, "Sana, Papa enggak ada waktu, Papa capek." Jangan adik-adik marah ya, harus ngerti kenapa Papa harus bekerja susah payah. Itu karena karena kita semua ini orang berdosa, sehingga Papa kita harus susah payah cari makan. Nah adik-adik, itulah kenapa hidup manusia menjadi susah, menjadi menderita, dan manusia bisa mati. Karena roh jahat yang membuat semuanya itu. Dia yang jadi dalangnya. Karena roh jahat itu tidak suka orang hidup tenang, hidup senang, hidup bahagia. Dia ingin supaya manusia hancur ya di bawah kakinya. Nah adik-adik, dosa itu adik-adik, Kak Indah mau contohkan ya. Perbuatan dosa itu seperti ini adik-adik. Mari Kak Yudri, coba lihat. Bentar ya adik-adik. Ini dosa itu seperti rantai yang mengikat kuat adik-adik ya. Seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Dosa itu mengikat, membelenggu adik-adik, sehingga tidak bisa lepas. Harus terus menjadi miliknya dosa. Jadi budaknya iblis ya adik-adik. Nah, kalau orang yang terikat ini perlu dibebaskan tidak adik-adik? Perlu dibebaskan tidak? Sangat perlu, kasihan kan? Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, jadi budaknya dosa. Dia butuh pertolongan adik-adik. Siapa yang bisa menolong? Apakah Kak Indah? Oh, tidak bisa adik-adik, karena Kak Indah juga berdosa. Kak Indah juga sama-sama terikat. Ya, tapi hari ini Kak Indah rantainya tidak cukup ya. Karena Kak Indah berdosa, seharusnya Kak Indah juga di rantai ya, diikat. Tetapi adik-adik, ada satu manusia yang tidak berdosa, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berdosa adik-adik. Dia tidak berdosa. Makanya Tuhan Yesus, karena dia tidak berdosa, dia tidak dirantai. Bisa tidak Tuhan Yesus melepaskan manusia dari dosa? Oh bisa, karena dia tidak berdosa. Dia yang akan membebaskan adik-adik dari semua belenggu-belenggu dosa. Oh, ini patahkan rantainya ya adik-adik sama Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana Tuhan mematahkan rantai-rantai dosa ini? Tuhan
menanggungnya di atas kayu salib. Tuhan datang cari manusia yang berdosa, adik-adik ya, supaya semua manusia yang dirantai tadi oleh belenggu-belenggu dosa bisa dibebaskan, dimerdekakan. Karena semua orang yang berdosa seharusnya mati. Tapi kalau orang yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus, tadi ayat hafalannya kita bilang apa? Dosa, ya tahu? Apa tadi adik-adik? Di mana? Di Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Yang membuat kita binasa mati adalah dosa. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Meskipun kita mati adik-adik nantinya, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita kembali. Dan setelah kita bangkit, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Makanya adik-adik jangan khawatir. Kalau sekarang papanya sudah dipanggil Tuhan, mamanya sudah dipanggil Tuhan, kakeknya sudah dipanggil Tuhan, neneknya dipanggil Tuhan, mungkin saudaranya juga ada yang dipanggil Tuhan, mati ya adik-adik. Jangan khawatir, karena mereka hanya tidur. Nanti satu saat Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang kita sayang. Ya adik-adik, nah karena itu jangan lagi bilang Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Oh Tuhan baik adik-adik, untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari rantai-rantai itu. Bukan dilepaskan kayak Kak Indah tadi melepaskan Kak Yudi, kok enak ya. Tuhan Yesus harus dicambuk, dipaku adik-adik, darahnya tercurah, dimahkotai duri, lambungnya ditikam. Ya adik-adik, sampai Tuhan Yesus mengakhiri hidupnya ya, nyawanya, dan dia harus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani ya. Bapak, kenapa kamu tinggalkan aku? Karena Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi kita nanti memang karena dosa kita harus mati ya adik-adik. Tetapi Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan akan membuat kita hidup. Dan hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Sehingga nanti kalau kita tinggal di surga, Tuhan datang lagi adik-adik. Tuhan akan menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi susah, tidak ada lagi duka. Yang ada kita akan hidup senang bersama Tuhan selama-lamanya. Amin adik-adik. Siapa yang mau tetap berbuat dosa, berbuat jahat, akan menjadi lebih hancur lagi. Nah adik-adik, kalau di rumah, di sekolah, di jalan-jalan, semua ada peraturan, ada hukum-hukumnya. Kalau adik-adik di rumah, kalau adik-adik harus nurut, taat sama aturan orang tua. Orang tua kadang-kadang ada satu pelajaran adik-adik ya. Begini, ada seorang anak sedang bermain korek api. Mamanya sudah bilang, nak, jangan main korek api, nanti terbakar. Ini adalah hukum perkataan Tuhan yang lewat orang tua. Tapi anak ini tetap main korek api adik-adik. Mamanya karena sibuk cuci-cuci, mamanya bilang sama papanya, Pak tolong ambil korek itu dari tangan Andi. Tapi dia tidak, karena sibuk bekerja. Aku repot. Terus dia cuma berteriak, Andi jangan main korek. Adik-adik, ternyata dia tetap main korek. Dan waktu saat dicoba, jres, terbakar adik-adik. Kemudian koreknya karena terbakar kan tangannya panas, dilemparkan. Nah, dilemparkan di rumahnya itu ada toko jual minyak gas adik-adik. Masuk koreknya ke dalam itu minyak gas itu, dan semuanya terbakar. Rumahnya terbakar. Adik-adik, mamanya Andi juga meninggal adik-adik ya, karena terbakar. Nah, kemudian papanya karena merasa bersalah, kenapa kok enggak aku ambil dari koreknya itu dari anakku ya, dari tangannya anakku. Sekarang sampai istriku meninggal, anakku meninggal. Ya, adik-adik, papanya menyesal karena merasa bersalah, akhirnya dia menjadi gila. Nah, adik-adik, itulah kalau tidak taat dengan perkataan, kalau kita berbuat dosa, melanggar, ada kematian. Kita yang menjadi susah, kita yang menderita. Adik-adik, karena itu kalau kamu tidak mau susah, kalau kamu tahu tidak mau menderita, mulai sekarang belajarlah untuk taat dan dengar-dengaran. Tuhan memberikan hukum, Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan aturan. Sekolah, di rumah, semua ada peraturan. Peraturan dari orang tua, peraturan dari guru-guru, peraturan dari pemerintah. Hari ini pemerintah juga mengeluarkan hukum. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus tinggal di rumah. Tapi kalau kita tidak taat, kita tidak nurut, kita bisa kena sakit COVID. Adik-adik bisa lihat di TV berapa banyak dokter, berapa banyak perawat, berapa banyak orang-orang yang melanggar peraturan itu bisa sakit adik-adik. Dan kemudian kalau sakit
sembuh puji Tuhan. Kalau tidak sembuh, meninggal ya tetap puji Tuhan adik-adik ya. Karena kita tahu ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, biarlah hari ini adik-adik mulai belajar untuk taat, untuk dengar-dengaran, untuk nurut, supaya adik-adik bisa hidup berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Indah berdoa adik-adik. Bapak Surgawi, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mengaku kami sering berbuat salah, berbuat dosa. Ampuni saya ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Tuhan, ampuni. Ampuni dosa papa mama, ampuni dosa kakek nenek, ampuni dosa kakak dan adik kami. Tuhan, ampuni kami. Berikan kami hidup yang kekal. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena dosa kami harus mati, kami harus binasa, kami harus sengsara, kami harus menderita. Tetapi kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mau hidup bersama Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus, taat, nurut, dengar-dengaran sama perkataan firman Tuhan, perkataan orang tua, perkataan guru-guru, Tuhan, aturan-aturan pemerintah, kami mau taat. Terima kasih supaya kami hidup berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Ajar kami seperti yang Tuhan ajarkan. Kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mau melakukan, menyimpan di dalam hati dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! 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 Amin. Amin. Yeay, terima kasih Kak Lisa. Shalom. Yuk kita mau apa ini Kak? Tadi kita kan sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman, sudah berdoa. Berdoa. Kurang apa lagi? nih, Satu Kak. lagi. Kurang nih, harusnya Kurang ada satu. lagi nih Kak. Ya kita belum tantangan. Ya, tantangan kali ini kita akan membuat video bernyanyi. Pakai lagu apa Kak Desi? Lagu ya, jadi pasti tahu lagunya ini. Kalau yang nggak tahu, kita belajar sama-sama yuk. Ada sih kasih contohnya ya. Nah, ayo kita belajar. Kita belajar lagunya. 1, 2, 3. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Nah, itu tadi lagunya adik-adik. Setelah nyanyi diapakan Kak? Setelah nyanyi jangan lupa videonya dikirim ke grup Sekolah minggu supaya kalian dapat poin blessing day. Yeay. Kalau nggak kirim Kak? Kalau nggak kirim nggak bisa dapat poin. Ya nggak dapat poin blessing day dong. Ya, makanya kirim Makanya ya, jangan lupa teman-teman. kirim ya. Yuk. Ajak teman-temannya. Semangat. Ajak teman-temannya buat kirim. Kalau ada yang belum, coba diingetin. Ayo kirim supaya dapat poin. Oke? See you next time. See you next time. Bless you. Dah. Dah.